berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Bapak Ibu dan juga teman-teman Aposo, remaja yang saat ini bersuka cita di perayaan Natal di tahun 2025 dan juga seluruh undangan yang diundang oleh panitia. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di Natal Aposo remaja dan Aposo HKBP Palembang yang tertulis dalam Injil Matius pada pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genapkah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian firman Tuhan. Sehat Mama Ina? Sehat. Remaja Aposo sehat? Sehat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Insinyur Soekarno, Proklamator dan Presiden pertama RI, dia berkata, beri aku 10 pemuda, niscaya akan keguncang dunia. Terbuktilah hari ini di perayaan Natal dan Aposo ini perayaannya luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Mulai dari itu masuk. Tadi dibilang oleh Pak Ikuti kayak masuk ke apa kita ke apa rumah hantu. Enggak loh, memang suasananya begitu kan. Dekorasinya pakai monitor ini gambar pusaka, belum lagi ada asap-asapnya keluar, luar biasa keren. Itu juga karena panitia Natal tahun ini juga keren. Jadi ini perayaan Natal yang membuat kita bersukacita. Artinya ini Natal membawa kita sukacita. Kalau pulang dari sini kita harus bersukacita. Amin. Oke lah, dengar khotbah sambil main HP kayaknya sudah begitu lagi suasananya ya. Jadi ngomong di depan, saya main HP dulu. Tapi saya tetap khotbahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah hari ini bercerita tentang Yusuf dan Maria yang akhirnya menjadi keluarga. Dan dari Maria dan Yusuflah Yesus itu lahir ke dunia. Kalau kita lihat dari sisi kehidupannya, Yusuf itu seorang pemuda yang luar biasa. Jadi ini tipe laki-laki yang hebat, tipe laki-laki yang gak ecek-ecek, gak main-main ya. Jadi bukan hanya abang-abang yang akan menjadi suka secara fisik, tetapi ini tipe laki-laki yang bisa dijadikan seorang suami. Jadi yang perempuan yang saat ini sedang berusaha menggenapi perintah orang tua untuk berkeluarga yang sudah umurnya wajar ya, yang pelajar sini kok usah ya, yang sudah usianya lumayan karena sudah didesak oleh orang tua, carilah laki-laki seperti Yusuf ini. Kenapa? Kita mau belajar. Tadi memang dibilang
bilang panitia jangan lama-lama. Tapi aku sudah siapkan khotbah sejam 20 menit. Gak apa-apa lah ya, tenang semua. Makanan masih ada. Jadi kita akan di sini lama-lama, kipas-kipas, main HP, gak apa-apa. Karena kadang-kala acara khotbah itu gak diminati. Nanti sudah selesai, MC akan berkata, saudara-saudari, kita akan masuk di acara yang ditunggu-tunggu katanya kan. Jadi kalau khotbah ini gak ditunggu-tunggu memang gak apa-apa. Gak kalian tunggu-tunggu pun, saya tetap dengan prinsip lama di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dia seorang laki-laki yang luar biasa, yang akan menjadi pendamping yang baik. Kenapa? Dia dalam perjalanannya, ceritanya, dia adalah seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Bukan hanya bertanggung jawab, tetapi dia yang tulus hati, yang taat kepada Tuhan. Yang satu lagi, dia menjaga kekudusan. Jadi Yusuf ini tipe yang menjaga kekudusan. Jadi sudah jarang cari laki-laki seperti Yusuf ini ya. Di mana ketaatannya, di mana ketulusan hatinya, di mana juga sifatnya yang menjaga kekudusannya, kita akan lihat di perikop ini. Di perikop ini jelas dia masih berkenan hanya sebatas janji pernikahan, ori-ori ini, atau sebatas pertunangan. Di dalam Alkitab dicatatkan dia dengan Maria, tetapi dia mau mengambil Maria sebagai istrinya. Walaupun berita yang harus dia dengar, seorang pasangan yang akan menjadi pendampingnya itu tidak seperti perempuan yang biasanya. Kenapa? Karena ternyata dia sudah mengandung. Ini berita yang bukan sukacita bagi Yusuf. Kalau kita katakan Yusuf bersukacita, dia tidak bersukacita. Karena dia harus menerima Maria yang sudah mengandung, padahal dia tidak pernah menyentuh Maria. Jadi dari ketulusan hatinya, dia mau menerima Maria apa adanya. Itu bukan karena pribadinya, tapi karena malaikat berbicara kepadanya. Dia berjumpa dengan malaikat lewat mimpinya, lalu itu yang membuat pribadinya menjadi orang yang bisa menerima Maria dengan ketulusan hatinya. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, tipe Yusuf ini juga dia adalah orang yang memang betul-betul taat akan perintah Tuhan. Tuhan katakan, jangan takut, ambillah Maria sebagai istrimu. Dia terima, dia lakukan itu. Apa yang Tuhan bilang dia kerjakan, no protes, tanpa debat, tanpa ada sesuatu reaksi. Dia lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tipe yang kedua, Yusuf adalah orang yang taat akan perintah Tuhan. Yang ketiga, ini yang jarang, dia adalah orang yang menjaga kekudusan. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-25, saudara-saudari, Yusuf ini akhirnya mau menerima Maria. Maria posisi lagi hamil. Selama dia mengandung, dikatakan pada ayat yang ke-25, dia tidak bersetubuh dengan Maria. Lalu dikatakan dia membuat anak itu lahir dan dia menamakan itu Yesus. Proses yang panjang. Setelah dia menikah, dia berhak untuk tubuh Maria. Tetapi dia tidak mencemari, dia tidak membuat kekudusan itu hilang. Dia tetap menjaga Maria sampai pada waktunya. Berapa lama? 9 bulan proses hamil. Lalu berapa lama lagi? 40 hari setelah melahirkan. Jadi bisa dikatakan dia harus menahan itu semua, walaupun dia sudah berstatus sebagai seorang suami, tapi dia menjaga kekudusan itu dengan waktu yang panjang, 9 bulan, 40 hari, atau 10 bulan, 10 hari. Itu waktu yang lama. Tetapi dia menjaga kekudusan. Dia tidak mencemari Maria. Lalu kalau kita baca Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudari, Maria juga adalah tipe perempuan
biaya dan handphone. Terus dia juga bukan tipe perempuan yang terpesona. Terus dia bukan tipe orang yang banyak terlalu tuntutan, tidak. Tetapi dia adalah segala sesuatunya dia simpan di dalam hatinya. Ketika dia menjadi seorang istri, dia tahu bahwa dia sudah harus bertanggung jawab dengan hal semua. Lalu dia melakukan tugasnya dengan baik. Jadi ini khotbah yang pas untuk seorang pemuda. Tapi karena gabung sama anak remaja, gak apa-apa lah ya. Belajar untuk menjadi seorang suami dan istri yang bertanggung jawab. Karena tema pada hari ini lewat Natal PGI adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Jadi persiapan untuk berkeluarga. Amin. Mau berkeluarganya kalian? Iyalah ya, yang udah cocok ya kan, yang udah pas umurnya dan yang juga ada jodohnya. Jangan lupa pemerangan mau menikah jodoh belum ada atau belum lahir kan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari Yusuf dan Maria terlebih dahulu. Kita mau belajar menjadi seorang pribadi. Jika laki-laki, jadilah laki-laki yang bertanggung jawab, jadilah laki-laki yang tulus, jadilah laki-laki yang taat, dan jadilah laki-laki yang menjaga kekudusan. Masih ada kata masih ada kayak laki-laki yang menjaga kekudusan. Kan banyak laki-laki gitu kan, sayangnya mau sama aku deh, apalah buktinya katanya kan, apalah bang, terserah lah bang, ramba-ramba deh, mau ya, gak gitu. Jadi jika ada laki-laki yang tidak menjaga, yang hanya pengen merusak, yang hanya pengen menikmati, itu bukan tipe laki-laki yang baik. Itu tinggalkan, buang, ganti, cari yang lain kan. Dan buatlah pasanganmu adalah pasangan yang menjaga dirimu, seperti Yusuf yang menjaga Maria. Jadi jika saat ini kamu perempuan yang sudah berteman dan temanmu saat ini laki-laki yang menjagamu, dijaga juga. Tapi kalau dia tidak menjaga dirimu, buang ya, buang. Selesai Natal ini naik gojek kau, bisa lagi ikut dia Grab atau numpang ya. Jadi dia bukan laki-laki yang baik. Belajar dari Yusuf, carilah suami yang baik. Amin. Jadi seorang perempuan, laki-laki juga harus mau carilah perempuan seperti Maria yang ternyata dalam hidupnya dia tidak banyak tuntutan. Jadi kalau ada perempuan sudah menuntut, belum apa-apa sudah nuntut, bilang jangan mau lakoba, katanya kan, jangan ini lakoba, mandi lakoba, kalau jumpa sikat tinggi lah kau, atau bilang yang lain-lain, belikan aku makan, isikan aku pulsa, isikan paketku, antar jemput aku, udah kayak mama orang gitu. Udah jadi pendamping hidup kalau seperti itu. Jadi jika ada yang seperti itu, terlalu banyak tuntutan pun hanya masih berteman, itu juga tidak baik. Karena itu belajar dari Maria dan Yusuf, kita mau menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Tapi pada intinya firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita ada kasih Tuhan yang besar di tengah-tengah keluarga. Lewat keluarga Maria dan Yusuf, keselamatan itu dinyatakan. Jadi lewat keluarga ya. Jadi jika keluarga itu hidup taat, hidup takut akan Tuhan dan menjaga ketulusan, maka di situ ada keselamatan. Jadi kalau keluarga ternyata tidak ada ketulusan, tidak ada ketaatan, maka hidup kita ternyata tidak akan diselamatkan. Jadi jadilah keluarga yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Jika kita peranan sebagai anak posisi saat ini, keluarga juga kita, karena kita adalah anak di tengah-tengah orang tua. Ada tanya yang di sini yang datang orang tuanya. Kalau kami lihat tadi hanya di belajar sini, sampai di depan mamanya videokan, terus disuruh dia tahu, itu luar biasa itu mama hebat itu, mengabadikan momen anaknya. Terkadang anaknya cuek-cuek aja nih, nggak mau dia dibuat seperti itu. Padahal orang tuanya sudah luar biasa kali membuat seperti itu. Jadi jika anak yang hidup takut akan Tuhan, dia taat kepada firman Tuhan, dia
24 jam HP di tangan online ya. Tapi kalau balas chat orang tua itu kan lamanya minta ampun, ya kan? Terus responnya pun terlalu minimalis ya. Mamanya ngomong macam lebar, terus 2 chat, 3 chat sampai panjang lebar ya. Sudah nanti, yo, oke. Nah, itu aja kan? Itulah anak-anak yang luar biasa ya. Jadi jika kita adalah anak yang taat di tengah-tengah keluarga, maka berikanlah yang terbaik lewat orang tua kita. Taatlah kita, jagalah kekudusan itu, hiduplah takut akan Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di Natal Naposo Remaja pada tahun ini, temanya dibuat adalah, belum nampak ya, Injil apa cahaya Injil datang, ya kan? Itu ya kan? Ramah, itu ya kan? Oh, bahasa Inggris, aku nggak tahu ya. Itu ya kan? Ramah, cahaya kan ramah. Iya kan? Benar beda jadi apa? Ya kan? Cahaya Injil datang ke Tanah Batak dan itu menerangi semua. Begitu juga dengan kita. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Cahaya itu akan nampak di dalam kehidupannya. Lewat Natal pribadinya menjadi pribadi yang baik. Jadi Natal ini akan membawa sukacita bagi kita karena kita mendengar keselamatan itu datang. Yesus hadir dari keluarga yang sederhana. Maka kita juga menjadi pribadi yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga kita, di kumpulan kita, di tempat kita berada. Jadilah terang di mana kita berada ya. Jadi ketika kita hadir orang senang, jangan kita hadir orang pergi, jangan kita hadir di grup orang baru, jangan kita di situ orang tak suka dengan kita, atau foto sama-sama tapi pas di posting udah di blog kita, itu ngeri gitu ya. Jadi biarlah kehadiran kita itu membawa terang sehingga orang di sekitar kita pun mendapatkan sukacita yang lebih baik. Amin. Bukan kata sambutan, tapi bolehlah waktunya, ya kan? Karena kalau Naposo itu kan ada cakep-cakepnya kan. Jadi saya coba untuk atur. Saya keluar pantun ini 1 jam yang lalu. Itu pun yang di Google. Dibilang gini, patung si gale-gale nyebrang danau Toba. Kini sudah sampai di gereja kita. Ada tadi kan? Situ kan? Guys, hari ini Natal sudah tiba. Gila bicara. Buktinya semua di sini bersuka cita. Pohon Natal dihiasi lampu warna-warni. Wih, makan turunnya weh. Gemalam Natal sudah di mana-mana. Abang kakak Naposo yang sudah senior kali, doa kami tahun depan sudah di Natal sama dan Dina. Lonceng gereja berdentang merdu mengabarkan kabar sukacita. Baik, selamat Natal dan tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga lewat keluarga, lewat hidup kita jadi terang, kita jadi pribadi yang taat, yang hidup takut akan Tuhan dan juga hidup di dalam kekudusan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada ya Tuhan, di malam hari ini Engkau memberkati kami di perayaan Natal Remaja dan Naposo HKBP Palembang bersama dengan teman-teman Naposo yang kami undang di tempat ini, Bapak dan juga orang tua. Terima kasih Bapak, Engkau izinkan kami di tahun 2025 ini boleh merayakan akan kelahiran Tuhan. Terima kasih Engkau sudah lahir di tengah-tengah kami Bapak, menyelamatkan kami dan
diselamatkan dan menjadi pribadi yang hidup lebih baik. Kami hidup taat kepadamu, kami menjaga kekudusan, dan kami juga boleh menjadi pribadi anak yang takut akan Tuhan. Karena itu, berkati anak-anakmu remaja yang dalam masa studi mereka, Tuhanlah yang memberikan kepintaran. Jadikanlah anak-anak kami ini kelak jadi anak yang berhasil. Teman-teman Apostol Gunung Bapak juga kami mau berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati yang masih dalam masa studinya. Tuhan juga berikan mereka kepintaran. Yang saat ini bekerja, Tuhan berkati pekerjaannya. Atau juga teman-teman Apostol yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik Bapak untuk masa depan mereka. Yang mencari pendamping hidup, kami juga mohon kepada Bapak, berikanlah mereka pendamping hidup yang kelak akan menjadi keluarga yang berkenan kepadamu. Tuhan, jika saat ini kami masih jauh dari keluarga, orang tua, saudara-saudara kami yang mungkin terpisah dari kami saat ini, Tuhan, karena kondisi pekerjaan atau juga karena perkuliahan, Tuhan kami mohon kepadamu, orang tua kami dimanapun mereka berada, jagai mereka Tuhan, lindungi mereka, dan kiranya tangan pengasihan-Mu lah yang memberkati seluruh keluarga kami yang jauh dari kami. Kami berdoa kepada Tuhan, seluruh orang tua kami beri umur panjang dan kesehatan, berkatilah segala pekerjaan mereka, tambah-tambahkan Tuhan segala sukacita di kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara pada malam hari ini. Biarlah segala pelayanan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Ini doa kami Tuhan, jika nanti kami pulang dari tempat ini, biarlah kami boleh pulang membawa sukacita Natal itu. Terpujilah Tuhan, kami serahkan hidup kami ke tangan